Ibu dan Bapak, perkenalkan kami untuk menyampaikan tentang budaya positif yang akan dilaksanakan di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan kelas saya sendiri. Nah, namun sebelumnya apa itu budaya positif akan saya coba paparkan sedikit. Nah, dimulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Diawali dari ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Artinya pada saat kita mengontrol siswa menggunakan kritikan, itu berdampak kekurangan kekurangan dari sebuah asumsi yang mana pada saat kita ketahui bahwa kritik itu perlu, namun dalam kurikulum Merdeka bukan kritik, namun kritis yang kita kedepankan. Kemudian selanjutnya ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya pada kurikulum Merdeka itu ada kebebasan peserta didik atau murid memilih atau menyukai dari mata pelajaran tertentu. Nah, posisi guru itu hanya untuk mengontrol, mengawasi dan mengarahkan kemana minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrak segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Artinya kalau kita berkehendak harus A, itu jangan dipaksakan kepada peserta didik. Inilah paradigma yang tertanam pada usia dewasa. Selanjutnya ada disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Tujuannya yaitu menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki rasa motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Artinya kalau intrinsik itu tentu saja dari dalam diri yang berdampak jangka panjang, motivasi yang akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, sering kita lakukan reward dan punishment itu adalah hal yang lumrah ya. Namun reward dan punishment perlu ibu bapak ketahui bukan motivasi intrinsik, yaitu bukan motivasi yang tergerak dari diri sendiri. Berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mereka mencapai suatu tujuan. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini yang dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sesuatu misalkan dapat reward atau punishment itu berlaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi
orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Artinya dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, nanti kita akan fokus di perilaku yang ketiga ini, bukan satu ataupun kedua, bukan reward dan punishment. Kemudian selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu berdasarkan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguatan kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini hubungannya dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa. Manusia poin keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, artinya bebas. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Lanjut untuk restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ada beberapa contoh mungkin yang melakukan hukuman secara fisik ataupun secara verbal. Jadi kamu jelek itu secara verbal, itu hukuman. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Artinya suaranya nadanya rendah, namun menyudutkan seseorang, begitu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau, di mana pemantau berarti mengawasi atau perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Artinya posisi pemantau itu hanya memantau kemudian mengeksekusi. Dan terakhir adalah posisi kontrol seorang manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol seorang guru, baiknya posisi kontrol itu ada di guru itu baiknya ada di posisi kontrol seorang manajer, di mana seorang manajer itu berusaha untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya, kemudian berbincang untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah aturan. Kalau dulu kita berbicara tentang aturan atau tata tertib, namun pada kurikulum Merdeka kali ini aturan atau tata tertib itu berubah menjadi sebuah keyakinan. Artinya peraturan tentang penggunaan helm pada saat pengendara kendaraan roda 2. Kemungkinan jawaban Anda adalah keselamatan. Kenapa kita harus pakai helm? Karena untuk keselamatan, tentu saja. Tapi pada dasarnya helm itu harus diyakini bahwa helm tersebut insya Allah bisa melindungi kita dari benturan keras pada saat terjadi kecelakaan. Nah, itulah yang dikatakan sebuah keyakinan. Nah, maka mulai dari sekarang saya coba untuk membuat sebuah keyakinan bersama dengan peserta didik kelas saya untuk membuat aturan-aturan baru atau tata tertib baru tentang keyakinan-keyakinan yang kita sepakati bersama. Nah, contohnya seperti ini.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, kemungkinan jawaban ini kita kembalikan kepada diri peserta didik bahwa bukan hanya kemungkinan, namun peserta didik harus paham mana segitiga restitusi ini adalah menurut dia dosen dalam bukunya restitution, restructuring school discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua di dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bersama segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini penstabilan yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang-orang yang dia inginkan. Nah, keyakinan yang tadi seperti saya sudah bahas di awal, bahwa keyakinan itu adalah kesepakatan kita bersama-sama dalam menentukan sebuah rancangan ataupun aturan-aturan yang akan dilaksanakan. Nah, sejauh ini saya sudah melaksanakan budaya positif, yaitu apa itu perbedaan antara keyakinan kelas dan apa itu perbedaan dengan aturan. Kalau aturan itu biasanya dari satu arah, dari guru, dari sekolah untuk warga sekolah. Namun keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas itu dibuatnya bersama-sama dengan warga sekolah, bersama-sama dengan peserta didik. Jadi artinya kita berharap ke depannya bahwa peserta didik ataupun warga sekolah memiliki rasa kepedulian terhadap keyakinan-keyakinan yang sudah mereka sepakati. Saya nulis ini berarti harus saya laksanakan. Saya nulis itu berarti saya harus laksanakan dan seterusnya. Begitu. Nah, yang sudah saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas, di mana memberikan dulu aturan pengerjaannya seperti apa, kemudian apa itu keyakinan kelas dan apa itu aturan kelas. Kemudian anak menuliskan keyakinan kelas menurut keyakinan mereka masing-masing di atas kertas post-it. Kemudian ditempelkan di papan tulis yang nantinya akan saya himpun menjadi sebuah keyakinan kelas 5B. Nah, di sini sudah saya terapkan dan alhamdulillah mereka sudah memiliki rasa peduli tentang apa? Peduli tentang peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri untuk dilakukan oleh bersama-sama. Begitu. Baiklah Ibu dan Bapak, sekian dari saya tentang sekilas pandang apa yang sudah saya dapatkan dari calon guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.